Hidup yang kita alami hari ini adalah kehidupan yang berada di alam ketiga menurut ukuran perjalanan alam yang akan kita tempuh. Alam pertama di alam ruh, di mana kita pada saat itu berada dalam keadaan yang hanya Allah yang tahu. Selanjutnya kita berpindah ke alam rahim di dalam perut ibu kita, dan disitulah ruh kita berikrar kepada Allah bahwa Engkaulah Tuhanku. Bala syahidna, ya, bersaksi di hari ke-120. Konon kabarnya begitu di dalam perut ibu kita masing-masing. Kemudian kita lahir ke alam dunia, dan ketika lahir tentunya kita berada dalam kesempurnaan kasih sayang dari ibu, bapak, dan juga dari orang-orang yang mengasihi kita, sehingga kita berjalan sampai dengan hari ini. Ada yang sudah 60 tahun lebih, ada yang baru 50, ada yang baru 40, bahkan ada yang baru lahir saat ini di dunia. Dan tidak sedikit di antara kita sudah meninggalkan dunia ini. Ya, sahabat-sahabat perlu kita kenang, ya, siapa yang dulu bersama-sama dengan kita. Sebagian besar dari orang tua kita sudah meninggalkan alam yang namanya dunia ini dan kembali ke alam barzah. Ya, kembali ke alam, bukan kembali, berada di alam barzah. Dan tentu saja setelah itu kita akan juga mengalami, dan setelah di alam barzah kita akan nanti setelahnya terjadi hari kiamat, akan berpindah semua manusia yang pernah hidup ini ke alam akhirat. Dan tentu saja di perjalanan alam dunia ini kita perlu mempersiapkan diri, karena kita diberikan akal, kita diberikan jasad, kita diberikan ruh, kita juga diberikan rasa untuk mampu menjadikan hidup ini bermakna. Jadi ada akal, ada rasa, ada ruh, ada juga jasad atau jasmaniah kita. Nah, pada saat kita mengikuti atau menjalani kehidupan ini, tentunya kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berada dalam keadaan memilih, atau semerdeka-merdekanya kita oleh Allah diberikan kesempatan untuk memilih. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Sudah diilhamkan ke dalam kolbu kita ini kecenderungan untuk berbuat jahat ataupun kecenderungan untuk berbuat baik. Tergantung kita mau memilih yang mana, dan ketika kita memilih tentunya ada konsekuensi dari pilihan itu. Di antara konsekuensi pilihan adalah kita akan merasakan efek atau akibat dari pilihan yang kita lakukan tersebut. Nah, setelahnya kita memastikan bahwa kita memilih, tentunya kita juga harus bertanggung jawab atas pilihan tersebut. Nah, di dalam hal ini, yuk kita hari ini berbincang tentang posisi yang diharapkan sebagai manusia untuk menjadi manusia pilihan Allah, yang disebut dalam 2 ayat dari surat Ali Imran, yaitu ayat ke-7 dan ayat ke-190. Apa yang kita kenal dengan ulil albab. Ya, ulil albab. Inna fi khalqis samawati wal ard wahtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab. Itu di surat Ali Imran, ya, surat Ali Imran 190, dan dilanjutkan dengan tanda-tandanya dari ulil albab itu. Alladzina yadhkurunallah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Di karakter manusia yang bernama ulil albab ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia berzikir ketika dia berdiri, ruku dan sujud. Artinya
berzikir, selalu mengingat Allah, selalu mengambil pelajaran dengan mengingat yang memberikan pelajaran, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan cara berdiri, ruku, dan sujud. Artinya, dalam keadaan kita sedang sehat, ataupun sedang sedikit agak menderita sakit, ataupun dalam keadaan yang memang kita sama sekali tidak mampu berbuat apa-apa, kita selalu mengambil pelajaran, berzikir, ya, berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian berikutnya adalah wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Kita selalu memikirkan apa-apa yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala di langit dan di bumi. Artinya kita diminta atau kita diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk berpikir, bertafakur tentang apa yang menjadi ciptaan Allah di muka bumi ini. Tentunya dari mulai diri sendiri kita bertafakur, menafakuri diri, siapa diri sebenarnya, dari mana asalnya, bersama siapa hidupnya, akan kemana kita, dan seperti apa posisi kita hari ini. Ya, itu kita bertafakur. Wa tafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Termasuk jangan lupa yang ada dalam diri kita yang mungkin jarang kita tafakuri. Saat ini kita bertafakur terhadap diri, umumnya ketika kita merasakan ada penyakit dalam diri. Kita cek diri ini seperti apa, isi perut seperti apa, hidung kita seperti apa, tenggorokan kita seperti apa, telinga kita seperti apa, mata kita seperti apa. Ketika hal itu ada sedikit kendala atau ada sesuatu yang menjadikan diri kita merasakan ada penyakit dalam organ-organ tubuh tersebut. Tapi jangan lupa, di saat yang sama kita juga disuruh untuk berpikir tentang segala sesuatu yang ada di alam dunia ini. Tentunya bekalnya disiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah tidak akan membebani kita, melainkan yang telah Allah berikan kesempatan kepada kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kemudian di ayat yang ke 7 dari surat Ali Imran ini, di akhir ayat disebutkan wa ma yadzakkaru illa ulul albab. Ya, dia yang namanya ulul albab itu selalu mengingat Allah, ya, selalu mengingat Allah. Artinya apa? Adakah manusia yang tidak mengingat Allah? Pasti ada, ya. Dan banyak enggak? Pasti lebih banyak. Lebih banyak yang ingat, lebih banyak yang tidak ingat. Nah, kalau melihat dari keadaan, dari mulai zaman Nabi Muhammad SAW diturunkan, kemudian beliau berada ya di dunia ini selama 63 tahun, melihat dari riwayatnya sampai dengan beliau wafat, kelihatannya yang berzikir atau yang mengingat Allah itu hanya sedikit. Ya, lama-kelamaan berkembang terus, tetapi tetap jumlah yang mengingat Allah sampai mungkin hari ini pun sedikit. Jangankan yang mengaku Allah sebagai Tuhan aja sekarang lebih sedikit dari yang tidak mengaku Allah sebagai Tuhan. Dari yang mengaku tersebut atau yang mengaku sebagai Tuhannya hanya satu, yaitu Allah, umat Islam pun tidak semuanya berzikir. Ya, ada yang mungkin hanya sekedar untuk berKTP, kemudian dia melupakan kewajibannya, tidak pernah berzikir, tidak pernah menghamba, tidak pernah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita tidak termasuk yang seperti itu. Kemudian kita termasuk yang yazakkaru illa ulil albab. Dia akan selalu mengingat Allah, ya, selalu mengingat Allah. Dan di dalam dua ayat berikutnya ada manusia yang mengingat Allah ini, di ayat ke-8 dan ke-9, dia selalu berdoa, menghambakan diri, mendekatkan diri kepada Allah. Di ayat ke-8 dan ke-9 dari surat Ali Imran ini tertulis di sini, Rabbana la tujigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Itu di ayat ke-8. Dan ayat ke-9-nya, Rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fih innallaha la yukhliful mi'ad. Artinya di sini kita diingatkan bahwa orang yang namanya ulil albab selalu memanggil Tuhannya, Rabbana la tujigh qulubana. Jadi menginginkan supaya apa yang sudah diberikan kepada kita ini ditetapkan, hati kita ini ditetapkan, ya. Setelahnya ditetapkan,
maka kita juga berharap kita terus-terusan dalam rahmat Allah. Dan Allah kita harapkan untuk bisa memenuhi semua harapan kita. Ya, innaka antal wahhab, yang maha memberikan segala sesuatunya, ya wahhab, ya yang kita inginkan, yang kita cintai, yang kita mohonkan, harap-harap kita, ya. Alhamdulillah, dari 3 ayat yang menjadi indikator ulil albab di surat Ali Imran ini, dari mulai ayat ke-7, ke-8 dan ke-9. Selanjutnya di ayat ke-190 dan ayat ke-191-nya, ya. Tadi sudah saya baca di awal, inna fi khalqis samawati wal ard wahtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab, ya. Ayatnya di ayat ke-190, ya. Inna fi khalqis samawati wal ard wahtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab. Ciri yang ditegaskannya di ayat ke-191. Alladzina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala dzunubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Jadi setelah ada penegasan tentang ulil albab, maka ayat berikutnya ada petunjuk atau cara untuk kita memastikan bahwa diri kita ini berada dalam posisi ulil albab dengan berdoa Robbana, ya Robbana. Artinya orang yang sangat berharap ketika kita menjadi ulil albab ini penuh harap kepada Allah Subhanahu wa taala, itu mencerminkan bahwa kita ingat bahwa kita selalu dalam keadaan yang tidak pernah melupakan Allah dalam kehidupan kita. Rangkaian di ayat berikutnya, di ayat ke-191 ini, di ayat ke-192-nya ada rangkaian doa sampai dengan ayat ke-194, ya. 193, 194. Rabbana innaka man tudhilin nar faqad ahjaita wa ma lidzalimina min ansor. Insyaallah ini semua doa ini udah hafal. Hari ini kita coba bincangkan terkait dengan ulil albab. Jadi ulil albab ini dalam bibirnya selalu basah dengan menghambakan diri kepada Allah dengan mengingat namanya, dan dia selalu penuh harap dengan berkata Rabbana. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tuhzina yaumal qiyamah innaka la tuhliful mi'ad. Di ayat ini kita diingatkan untuk selalu bermohon, selalu mendekatkan diri, selalu bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa taala terkait dengan pengakuan diri kita tentang ulil albab. Nah, selanjutnya sambil silakan barangkali ada yang nanti ingin menambahkan atau ingin memberikan respon berupa pertanyaan ataupun tambahan tentang makna ulil albab. Jadi hari ini kita cerita tentang ulil albab. Ulil albab ini dalam beberapa tulisan yang sempat saya baca, ya, yaitu orang-orang yang menggunakan akal pikirannya, bukan yang mempunyai pikiran, tapi menggunakan akal pikirnya dengan baik. Karena semua manusia pada prinsipnya punya akal pikiran, tetapi digunakan atau tidak, itu sangat bergantung kepada tadi kualitas keimanan kita, ya. Kemudian di dalam sebuah paparan juga disebutkan bahwa ulil albab ini disebut adalah manusia yang wisdom, yang bijak, ya, manusia yang sangat paham, manusia yang disebutkan yang berakal atau memanfaatkan akalnya. Ini tentu saja kita masing-masing tentunya ketika
memahami ini, kita pernah mendapatkan informasi dari yang lain ataupun membaca sendiri bahwa yang namanya ulil albab itu adalah manusia yang jempolan, manusia yang luar biasa, yang dia memanfaatkan segala potensi dirinya untuk menghambakan diri kepada Allah. Berzikir dengan kalbunya dalam keadaan berdiri ruku dan sujud, berpikir dengan akal pikirannya tentang apa yang diciptakan Allah di langit dan di bumi, dan dia selalu berupaya maksimal untuk menjadikan semua yang dia ketahui, yang menjadi ilmunya untuk dijadikan amal dalam rangka penghambaan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada saatnya dia akan terucap ataupun akan muncul dari dalam dirinya persepsi bahwa Rabbana ma khalaqta hadza batila, bahwa semua yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala ini gak ada yang sia-sia, semuanya penuh makna. Nah, kalau semuanya penuh makna, berarti tidak akan ada yang namanya emosional, tidak akan ada yang namanya gampang marah, tidak ada yang namanya gampang tersinggung, tidak ada yang namanya baperan. Nah, contoh, kalau kita mendapati seseorang, kemudian seseorang itu menghina kita, ataupun melecehkan kita, atau membuli kita, baik dengan kata-kata ataupun dengan perbuatan. Maka ketika kita memahami bahwa ini pasti ada maknanya dari yang mereka lakukan kepada diri kita, maka kita tidak akan terpancing untuk kemudian sama-sama emosional, untuk kemudian sama-sama meladeni atau melayani dari perbuatan mereka. Justru mungkin kita akan menarik napas dengan baik, kemudian kita memikirkan mengapa bisa orang lain ini melakukan ini. Bisa jadi karena mungkin perilaku kita yang menimbulkan kemarahan bagi mereka, atau mungkin ada sesuatu yang pemahaman mereka belum benar, atau mungkin kitanya sendiri yang salah posisi sehingga kita berada dalam keadaan yang layak untuk dibully, dilecehkan, atau mungkin dihinakan orang lain. Nah, ini tentu saja adalah kemampuan kita untuk mengolah rasa, rasio, pikiran kita, sukma kita, dan tampilan-tampilan dari raga kita dalam memberikan respon kepada alam ataupun kepada orang lain yang sebenarnya mungkin orang lain tidak menginginkan kita berbuat seperti itu. Nah, jadi ini disebutkan bahwa orang yang namanya ulil albab ini, dia punya jiwa yang bijak, dia sangat memahami keadaan, dan dia juga sangat tahu memanfaatkan akal pikirannya dengan benar. Sehingga pada saatnya dia setelahnya berusaha maksimal, akan keluar dari lidahnya, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, semua yang kau ciptakan ini gak ada yang sia-sia. Ya, kadang kita kalau menyebut nggak ada yang sia-sia tuh, kadang suka persepsinya, oh ada cacing, ada kecoa, ada uh, nyamuk, itu semua nggak sia-sia. Tapi sebenarnya lebih luas dari itu. Yang disebut semua diciptakan dengan ada pasti penuh makna dan tidak sia-sia, termasuk kalau kita mendapatkan kawan yang kurang baik akhlaknya, mendapatkan kawan yang kurang beretika, ataupun kita pada saatnya sering mendapatkan kawan kita yang sering memuji-muji kita. Nah, ini juga merupakan bagian dari yang harus kita pahami, bahwa kita kalau dipuji kan merasa senang, bahkan berlebihan. Tapi kalau dicaci ataupun dimaki ataupun dibully, ya kita kadang merasa terhimpit yang berlebihan. Nah, untuk orang ulil albab ini, dia akan berkata, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, ternyata semua yang kau ciptakan ini tidak ada yang sia-sia. Ya, semuanya dalam keadaan baik-baik saja. Ya, semuanya penuh makna. Dan ketika itu terjadi, jangan lupa, kita tidak dalam posisi untuk sendirian. Nah, tidak dalam posisi untuk ngagugulung masalah sesoranganan. Ya, tapi justru untuk refleksikan diri ini adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala, bahwa diri ini adalah bagian dari skenario Allah Subhanahu wa taala dengan penciptaannya, dan diri ini tentu saja tidak bisa hidup sendirian. Dan ketika itu terjadi, maka lakukanlah hal yang terbaik, kembalikan segera kepada diri kita, bahwa pada saatnya kita merefleksikan apa yang menjadi keadaan di dunia ini, ya. Ingat, kita merefleksikan apa yang terjadi dalam keadaan di dunia ini dengan cara kita masing-masing. Nah, untuk bahasan kita kali ini tentang ulil albab, sebagaimana disebut di ayat Ali Imran ayat
dan ayat ke-190 ini, maka sebaiknya atau seyogianya gitu, kita tidak sembarangan, seyogianya, seharusnya, sewajarnya, tidak sembarangan kita hidup ini, tetapi harus mengacu atau merujuk kepada apa yang dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran ayat 190 dan 100 sampai dengan 194, bahwa yang namanya ulil albab dia selalu yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala dzunubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar Rabbana innaka man tudhilin nar faqad ahzaitah wa ma lidh-dhalimin min ansar Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tuhzina yaumal qiyamah innaka la tuhliful mi'ad. Shadaqallahul azim. Jadi yang namanya ulil albab selalu memastikan bahwa dia punya keyakinan Allah tidak pernah ingkar janji. Insya Allah. Mudah-mudahan ya kita termasuk yang benar-benar mendapatkan kesempatan dari Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi ulil albab ini. Ya. Nah, sekarang mari kita lebih dalam lagi tajam ke dalam diri kita. Sebenarnya kita paham enggak sih dengan yang namanya ulil albab yang dimaksud dengan Al-Quran tentang apa itu ulil albab. Nah, saya di sini punya catatan, paling tidak ada 4 ya, 4 dari catatan yang saya tulis ini dulu di bulan Januari tahun 1986. Jadi ini saya menuliskan dalam buku agenda harian saya ya, tahun 1986. Ketika itu saya menjadi salah seorang peserta atau siswa di Kuliatul Mujahidin di Masjid Istiqomah di Bandung dan juga menjadi peserta dari kursus imam dan khatib di Masjid Agung Bandung pada saat itu ya, tahun 1986 bulan Januari. Tulisan saya ini tanda-tanda ulil albab. Nah, silakan nanti. Mohon maaf ya, ada sedikit gangguan ini di internet saya ya. Jadi tanda-tanda ulil albab yang sempat saya kumpulkan dari berbagai sumber dan ini saya catatnya di tahun 1986 bulan Januari. Yang pertama, dia selalu bersungguh-sungguh untuk mencari ya ilmu. Jadi ciri pertama ulil albab adalah dia selalu bersungguh-sungguh untuk mencari ilmu. Artinya menambah kemampuan keilmuan dalam dirinya untuk menjadikan dia makin hari dari sisi keilmuannya makin meningkat. Mohon maaf, jangan dipersepsi kalau mencari ilmu terus sekolah. Bukan begitu ya. Sekolah terus bukan. Nah, mencari ilmu dalam artian yang selalu kita pahami bahwa ketika Nabi Adam alaihissalam diberikan ilmu, maka beliau mengatakan subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maka maha suci Allah ya, subhanaka la ilma lana, tidak ada ilmu dalam diriku kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi mencari ilmu dalam artian seluas-luasnya, bukan sekolah, kursus ataupun melalui kegiatan formal, tapi mencari ilmu dalam artian yang seluas-luasnya bahwa alam ini tersedia untuk menjadikan kita memiliki keilmuan. Itu yang pertama. Jadi ciri ulil albab yang pertama adalah bersungguh-sungguh dalam mencari ilmu. Yang kedua, ciri ulil albab ini yang sempat saya catat. Jadi ini catatannya adalah yang sempat saya catat. Tentunya nanti kita akan berkembang dan kita tambahkan. Mampu memasukkan yang jelek, ya artinya apa? Mampu memisahkan, bukan memasukkan, memisahkan yang jelek dan yang buruk dengan yang baik. Ya, itu ulil albab, mampu memilah, ya, bukan memisah, mampu memilah-milah, ya, yang jelek dari yang baik. Kemudian, nah, ia pilih yang baik
walaupun ia harus sendirian, bisa jadi ya, mempertahankan kebaikan tersebut, dan walaupun kejelekan itu dipertahankan oleh banyak orang. Nah, ini ya, penting ini kita pahami bahwa punya kemampuan atau kompetensi kalau dalam bahasa sekarang, kompetensi dalam memilah mana baik, mana buruk. Dan dia bersedia, bersedia benar-benar sungguh-sungguh mempertahankan kebaikannya meskipun hanya sendirian. Ini ulil albab. Ya. Meskipun bisa jadi tadi lawannya banyak. Kalau ulil albab ini tidak takut kalau dalam kebenaran. Ya. Jadi ciri yang kedua, mampu memilah keburukan dan kebaikan, dan dia mampu mempertahankannya meskipun tinggal sendirian. Sulit nggak ya? Ya, mudah-mudahan kita termasuk yang kategori ini ya. Nah, kemudian ciri yang ketiga dari ulil albab yaitu kritis dalam mendengarkan pembicaraan. Ya, kemudian pandai menimbang-nimbang ucapan, teori atau eh, apa yang menjadi dalil dari orang lain, ya, yang dikemukakan oleh orang lain, baik dalam forum ataupun ketika berdialog sendirian, ataupun ketika kita membaca pendapat orang lain, ataupun kalau sekarang mungkin waktu itu ya, waktu saya tulis tulisan ini belum ada di grup WA, belum ada di melalui medsos. Jadi, nah kalau sekarang kita ini tentunya mampu kritis dalam memahami apa yang menjadi isi dari konten-konten WA atau konten-konten media sosial, konten-konten YouTube umpamanya. Ini saya sebutkan produk nggak apa-apa ya. Konten-konten dalam sebuah ceramah, konten-konten dalam sebuah kajian, konten-konten dalam sebuah pembicaraan. Dia mampu dan kritis. Artinya apa? Tekabawa kusakaba-kaba, tidak terbawa arus, tidak cepat terpancing emosi. Ya, inilah ciri ketiga dari ulil albab. Kayaknya dari 1, 2, dan 3 ini kita nggak masuk ya. Maksudnya bukan kita, saya. Saya kayaknya nggak masuk ya, mencari ilmu dengan sungguh-sungguh, ya kadang asal-asalan gitu ya. Kemudian yang kedua, mampu memisahkan yang baik dan yang buruk, dan kita berani mempertahankan kebaikan meskipun tinggal sendirian. Waduh, kayaknya enggak ya. Kalau udah kalah pendapat, udah keteter, ya udah akhirnya kita kadang suka kelepok-kelepok gitu ya. Nah, menyesuaikan dengan keinginan yang lain yang sebenarnya kita tahu bahwa itu tidak benar, ya, dengan alasan toleran lah, dengan alasan demi demi ya itu ya. Nah, kemudian yang ketiga, mungkin kita juga kadang nggak kritis dalam memandang sebuah permasalahan, baik yang melalui pendengaran, penglihatan, ataupun melalui berbagai informasi yang sampai kepada diri kita, baik berupa teori, ucapan, ataupun sesuatu ujaran-ujaran kalau sekarang ya. Ini kayaknya 1, 2, dan 3 kalau saya ini agak berat nih, belum termasuk kategorinya. Coba kita lihat yang keempatnya, ciri atau karakter ulil albab ini. Yang keempatnya adalah bersedia menyampaikan ilmunya kepada orang lain untuk memperbaiki keadaan, ya, untuk melakukan perubahan lah katakan. Alhamdulillah, kalau saya melihat dari yang ini, kemarin saya sempat nimbang-nimbang, kayaknya kemarin ketika kita memilih calon pemimpin, ada nih ya orang yang punya karakter yang 4 dari ini ya. Tapi sayang ya, mungkin pilihan kita tidak pas dengan pilihan orang lain, sehingga ya tidak termasuk yang dilantik lah gitu ya. Ataupun mungkin ada yang merasakan kalaupun dia berada di orang lain, dia kayaknya dikucilkan sampai nyalon pun jadi tidak bisa lolos kan gitu ya. Ini kayaknya karakter ini ada ya. Bersedia menyampaikan ilmunya kepada orang lain untuk memperbaiki keadaan atau melakukan perubahan, dan bersedia memberikan peringatan kepada masyarakat atau kepada lingkungan tanpa merasa takut. Nah, tegimir, tidak merasa bimbang kalau seandainya menyampaikan pendapat tersebut. Nah, ini ternyata kita harus uji ke dalam diri kita. Ciri ulil albab yang dimaksud di surat Ali Imran 100
90 sampai 194 dan surat Ali Imran ayat ke-7 ini adalah apakah kita termasuk atau tidak. Kenapa disebut demikian? Karena ulil albab ini termasuk yang sangat ya menjadi ukuran kualitas kemanusiaan yang terbaik ya, yang terbaik ya. Disebutkan la ayatil ulil albab yazkurunallah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Nah, kemudian dia mengatakan Rabbana ma khalaqta hadza batila, dan kita segera kembali kepada Allah, subhanaka faqina adzabannar. Ya, dari apa yang sempat saya bacakan ini ternyata ada satu lagi ini ya. Jadi 4 tadi kayak ini kita nggak ada yang masuk nih ya. Mungkin kita, bukan kita, mohon maaf saya nggak masuk. Coba di yang kelima. Tidak takut kepada siapapun kecuali kepada Allah. Nah, yang kelima lebih parah ini kita ya. Kayaknya saya nggak masuk nih 1, 2, 3, 4 atau 5. Baik, kita ulangi aja sedikit ya, ulas. Jadi ciri ulil albab yang dimaksud di dalam surat Ali Imran ayat ke-7 dan Ali Imran ayat ke-190 sampai 194. Yang pertama, giat atau bersungguh-sungguh mencari ilmu. Yang kedua, mampu membedakan mana benar mana salah dan dia bersedia mempertahankan kebenaran itu meskipun tinggal sendirian. Yang ketiga, dia kritis terhadap keadaan, terhadap pemikiran dengan memberikan respon, dan dia selalu mampu untuk memilih dan memilah mana yang harus dilakukan tanpa merasa tersisih, tanpa merasa ada ketakutan. Yang keempat adalah bersedia menyampaikan, mendakwahkan, artinya mensyiarkan, meskipun mungkin dicaci maki orang, meskipun mungkin mengakibatkan ada resiko bagi dirinya. Ya. Dan yang kelima adalah tidak takut kecuali hanya kepada Allah. Jadi tidak ada yang ditakuti. Nah, dari yang 5 ini cobalah kita, mudah-mudahan diri-diri ini termasuk ya satu ajalah yang nomor pertama, yaitu bersungguh-sungguh mencari ilmu. Kayaknya ini nggak ada resiko ya. Tapi kalau mampu memilah kebenaran dan keburukan, kemudian kita mempertahankan meskipun hanya sendirian, ini banyak resikonya ya. Kemudian ketika kita juga kritis terhadap keadaan pemikiran, nah ini juga resikonya banyak. Kemudian menyampaikan, nah apalagi beramar ma'ruf nahi mungkar. Kalau amar ma'ruf saja sih gampang, tapi nahi mungkar ini, berantas judi, berantas bank keliling, berantas bank emok, wah resiko panjang ya. Hindari berbuat hal-hal yang akan mengakibatkan orang lain terganggu umpamanya. Dan yang kelima adalah tidak takut apapun. Ya, mudah-mudahan paling tidak kita hari ini pagi-pagi ini kita bersama-sama dalam rangka nomor 1, yaitu untuk bersungguh-sungguh mencari ilmu, istiqomah, konsisten, dan secara berjamaah dalam keadaan yang bahagia. Dari 5 karakter ulil albab yang saya baca hari ini dari tulisan yang sempat saya kumpulkan di tahun, lagi saya masih mahasiswa di tahun 1986, ternyata sampai sekarang masih relevan. Ulil albab, yuk kita coba refleksikan ke dalam diri kita. Karena apa? Karena ini merupakan kualitas kemanusiaan yang paling baik, yang paling top. Ujung-ujungnya nanti akan punya kemampuan untuk selalu dia dalam keadaan tumaninah. Ya, tumaninah yang disebutnya dalam Al-Quran, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadhuli fi ibadi wadhuli jannati. Akan menjadi penghuni surga, dipanggil dengan panggilan indah menjadi orang yang berada di barisan abdinya Allah, dan pada saatnya kita akan terhindar dari api neraka. Allah ridho dan kita pun ridho. Radiyatan mardiyah. Ya, itulah yang selalu kita jadikan sebagai pemikiran, keinginan, dan juga bagian dari ikhtiar kita untuk menjadikan diri-diri kita ini tetap berada dalam keadaan yang terbaik. Dan kita bermohon diwafatkan husnul
khatimah. Apapun kita hari ini, posisi kita seperti apapun, ilmu belum punya, kemampuan memilah dan memilih kebaikan dan kebenaran juga belum ada, kemudian kita kritis juga tidak, kemudian kita juga termasuk yang kadang nggak berani menyampaikan sesuatu kebenaran dan termasuk juga tidak banyak yang ditakuti ya, banyak yang ditakuti, maka kita bermohon kepada Allah. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita, kelemahan kita, dan mudah-mudahan kita dijadikan orang yang berkualitas ulul albab. Insya Allah. Mudah-mudahan yuk kita sama-sama niatkan dan kita mohonkan kepada Allah. Rabbana la tujig qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf kalau ada keliru dan salah, dan